Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpao atau hungpao itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya. Istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Haleluya, haleluya. Mari datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa ketika kita tinggal dalam kehendak Tuhan. Yes. Amin. Saya mengajak setiap kita datang dengan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini.
bawa setiap hatimu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Yesus yang berkuasa. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Amin. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Allah pengharapan setiap kami Tuhan, mari datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh, tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Berjalan bersama dengan setiap kami Tuhan. Kau yang menguatkan setiap kami. Karena di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam-Mu Tuhan, kami percaya ada jawaban. Damai
damai sejahtera itu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam-Mu Tuhan. Kau menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau menguatkan setiap pribadi kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang kuat. Dalam nama Yesus. Sangat kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, yes, ku perlu kuasa sampai akhir. Mari kuatkan imanmu berkata, tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Yes, amin. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Yes, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir, oh sampai akhir, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Kau yang tuntun setiap kami, Kau yang pegang kuat kami. Hanya di dalam kami aman. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Walau perisai, oh Yesus, ya la 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 mashinama, ya la la la. Kau kuatkan setiap kami Tuhan di dalam-Mu. Yesus Tuhan, yes, oh, Kaulah perisai, Kaulah kekuatan, oh gunung
Karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang sanggup. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan timbul dari dalam hati kami. Kami percaya Engkau sediakan segala yang terbaik bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari saya mengajak setiap engkau yang saat ini dengan sungguh beribadah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan nyatakan dengan sungguh apa yang menjadi doamu saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Yes. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yes. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadir-Mu, pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan dimanapun siaran ini bisa diterima, dan juga bagi saudara yang mengikuti secara online ataupun onsite. Saat ini kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan membukakan kepada kita the secret of multiplication. Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang bergerak, dan firman Allah mengatakan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah murid-murid, jumlah orang yang diselamatkan. Lalu kita melihat suatu terobosan terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Dalam Kisah Rasul pasal ke-6 ada suatu good problem di sana. Apakah ada good problem? Ada, saudaraku. Ya, ketika jumlah murid makin bertambah, di situ sudah dipakai perkataan multiplied. Bukan edit, bukan addition, tapi multiplikasi. Tapi dikatakan di sana atau in those days. Hari-hari apa itu? Hari penganiayaan, saudara. Kisah Rasul pasal ketiga, ketika ada orang disembuhkan, bukan orang sukacita, malah mereka dimasukkan penjara, saudara ya. Kita mendengar hamba-hamba Tuhan yang menyembuhkan di jalan-jalan, malah di stop, tidak boleh ada kebaktian semacam itu. Tetapi saudara, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan keadaan, karena Tuhan kita ada di atas segala situasi. Amen. Dan firman Allah mengatakan pembagian kepada janda-janda yang berbahasa Yunani agak diabaikan. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu semuanya orang Yahudi ya. Cuma ada yang berbahasa Aram atau Ibrani. Yang seperti yang dipakai Tuhan Yesus kan bahasa Aram ya. Dan ada juga yang datang dari luar Israel saat itu, dan mereka kembali ke sana dan menjadi percaya, dan mereka berbahasa Yunani. Dan ternyata suatu timbul sungut-sungut. Sungut-sungut itu menjadi suatu wabah lebih bahaya dari corona hari-hari ini. Tahukah saudara bahwa sungut-sungut itu bisa mengundang ular biludak? Kita lihat dalam kitab Bilangan, ketika mereka bersungut-sungut, ya, mengapa engkau keluarkan kami dari Mesir? Lebih baik kami ada di Mesir. Mereka lebih suka jadi budak, saudaraku, daripada jadi warga kerajaan Allah, ya. Dan ketika mereka makan mengata-ngatai soal mana, kami sudah muak, kami sudah bosan. Ular berbisa datang, saudara. Corona ini semacam ular berbisa itu ya. Tetapi timbul sungut-sungut, saudaraku. Dan mereka mengambil keputusan, mereka cari wajah Tuhan. Pilihlah daripadamu 7 orang yang terkenal baik. Terkenal baik di sana, honest report dalam bahasa Inggris adalah martyrio. Dari mana kita dapat perkataan martir, martus, witness. Saudara, apa artinya terkenal baik? Mereka ini pengusaha yang terkenal baik, saudaraku. Tidak pernah nipu orang, tidak pernah yaitu menimbun obat yang dibutuhkan, ya. Tidak menimbun gandum di waktu kelaparan, tapi membagikannya. Dan dari belasan ribu, mungkin puluhan ribu orang percaya saat itu, saudaraku. Sebab yang dihitung kan cuma para pria. Dan apa yang terjadi? Cuma ada 7 orang. Sekarang ini banyak inflasi orang yang nyebut diri hamba Tuhan. Baru bersaksi 3 kali, mungkin di gedung gereja dijadikan hamba Tuhan, saudaraku. Ya, kita semua harus jadi saksi Tuhan. Tetapi ini terkenal baik, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, dan mereka ditetapkan untuk apa tugasnya? Membagi makanan dan membagi kebutuhan pokok bagi para janda-janda tua ya, yang berbahasa Yunani. Ada 7 orang. Mungkin kalau saya kasih judul ini aja, The Magnificent Seven, ya. The Magnificent Seven ini dulu film cowboy, saudara ya. Tapi di sini ada 7 orang hebat. Apa akibatnya ketika para rasul kembali kepada tugas utamanya? Melayani Tuhan, melayani firman Tuhan, dan berdoa, mencari wajah Tuhan, dan tidak melakukan tugas-tugas yang bisa didelegasikan pada orang lain. Catat ini, right delegation to the right person, ya.
Orang tanya, Pak, Bapak ini umur panjang ya? Ya, I delegate to the right person. Amen. Dan kemudian firman Allah mengatakan firman Tuhan makin tersebar. Dan apa akibatnya saudaraku? Ya, jumlah orang percaya berlipat ganda dengan luar biasa. Multiplied greatly. Bukan cuma itu, ada tandanya. Tandanya apa itu saudaraku? Banyak yaitu imam-imam dari Yudaisme yang menjadi percaya. The leaders dari kelompok-kelompok lain, saudaraku, menjadi percaya. Saudara, kita lihat salah satu yang paling neglected, ya tidak diperhatikan adalah manajemen, saudaraku ya. Pengaturan, pengelolaan. Jangan lupa, we are not the owner. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan bahwa bumi dan segala isinya itu milik Tuhan. Termasuk Anda dan saya. Ya. Karena itu kita cuma pengelola. Kenapa Tuhan belum menurunkan hujan ke atas muka bumi? Belum tumbuh tanam-tanaman, saudaraku? Karena belum ada orang untuk mengelolanya. Tuhan memanggil saudara dan saya, tidak semua menjadi pastor, jadi gembala, jadi rasul, tapi kita semua dipanggil jadi manajer. Mari kita lihat yang relevan sekali pelajaran ini, yaitu ketika Tuhan Yesus memberi makan ya kepada orang-orang yang kehabisan makan. Sekali ini kita ambil dari Markus pasal 8. Dari sinopsis keempat Injil, semua ini dicatat. Sinopsis artinya ada di semua 4 Injil itu. Dan ini tentang Yesus melipat gandakan roti. Ya. Nah saudaraku, dalam Markus pasal 8 dikatakan pada saat itu orang-orang itu semua kelaparan dan hari menjelang malam. Hari menjelang malam, saudaraku, dan murid-murid berkata kepada Yesus, suruh mereka pergi ke desa-desa, suruh mereka bereskan urusan mereka sendiri. Kita sudah terlalu pusing dengan masalah ini. Pada waktu memberi makan 5.000 laki-laki, jadi sebelumnya mereka berkata, uang 200 dinar bisa apa? Seringkali kita melihat sumber itu keuangan atau situasi. Tuhan tidak memerlukan itu semua. Jangan lupa, kata Yesus, bukan Musa memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan kalau kamu percaya, akulah roti yang turun dari sorga. I'm the heavenly bread yang bisa mengenyangkan semua orang. Manusia adalah roh, punya jiwa tinggal dalam tubuh. Saudaraku, ketika Yesus berbicara, saudaraku, dia adalah sang hikmat itu sendiri, dia adalah sang firman itu sendiri. Maka saudaraku, mulai orang tua sampai anak-anak, jiwanya dikenyangkan, rohnya dikenyangkan oleh kebenaran firman, oleh kehadiran Tuhan. Tapi perut mereka tetap lapar, saudaraku. Dan murid-murid berkata, tempat ini tempat yang sunyi, tidak ada apa-apanya. Seharusnya ketika orang Israel, bukan bangsa lain, mendengar perkataan wilderness, mereka ingat 40 tahun. Saya nggak salah dengar, bukan 40 jam, bukan 40 hari. Ya, 40 tahun mereka dipelihara karena setiap hari, setiap pagi ada mana turun dari sorga. Ya, cuma saudaraku, hari yang ke-6, hari Jumat, mereka dapatkan 2 kali lipat. Saya percaya sebelum tahun ke-7 ya, kita masuk milenium ke-7, anak-anak Tuhan akan mengalami 2 kali lipat, saudaraku. Tuhan itu bekerja dengan sistem. Tuhan itu bisa dilihat MO, modus operandi, modus operandinya Tuhan ya. Kita lihat pada saat itu murid-murid melihat masalah, tapi Yesus adalah solusinya. The Jesus is the center of my life. Apa betul? Sebab siapa yang menjadi pusat dari kehidupan kita, menentukan sikap kita, menentukan yaitu pola pikir kita, menentukan reaksi kita. Kalau Yesus is the center, saudaraku, dia adalah Mr. Solution, saudaraku. Dia memberikan solusi buat semua masalah. 1 juta masalah, 1 solusi, Tuhan Yesus Kristus. Dengan saudara yang kekasih, mungkin keadaan kita seperti itu. Kita sedang menghadapi resources yang gak ada, resources habis. Soal menghitung yaitu biaya yang dibutuhkan sekarang ini begitu kejam, saudaraku. Ada sebuah obat ya, Actemra namanya ya. Kapan tuh dibutuhkan oleh salah satu rekan kita. Dijual gila-gilaan, so di Surabaya dijual 4 botol tuh
100 juta rupiah. Saya dengar di Jakarta 280. Saya mengucap syukur untuk Bareskrim. Survei itu semua, periksa itu semua penjual obat, penimbun obat. Karena itu sesuatu yang tidak baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum manusia itu lahir baru, sangat selfish. Apa-apa untuk diri sendiri, ya kan? Bayi lahir mementingkan diri sendiri, saudaraku. Anak kecil juga begitu. Tapi ketika kita lahir kembali, seharusnya kita seperti pencipta kita, yaitu suka sharing, suka berbagi. Pada saat itu Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dan Tuhan Yesus tanya, berapa roti yang ada padamu? Mereka berkata, cuma ada 7. Karena yang di seberang dari sungai Yordan, itu daerah bangsa-bangsa lain, saudaraku ya. Dan 7 ikan kecil. Jelas sekali Alkitab berkata, beberapa ya, 7 roti, pasti kecil juga. Dan small fishes, yaitu ikan kecil, ikan teri, saudaraku. Bukan ikan mujair seperti yang biasa ada. Kalau kita pergi Israel yang disebut ikannya Petrus itu. Ini ikan kecil, saudara. Seringkali kita melihat itu modal kita, saudara. Kita lupa siapa yang bisa melipat gandakan. Dan ini kabarnya, bawalah kepadaku, kata Yesus. Bawalah kepadaku. Saudara, ada orang tanya, gimana Pak, anak saya ini sangat duniawi. Bawalah kepadaku. Oh, suami saya makin jahat, bawalah kepadaku. Istri saya tuh harus belanjanya tidak habis-habis, bawalah kepadaku. Hanya Yesus yang bisa memuaskan. Hanya Yesus bisa mengenyangkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, tugas daripada kita sebagai orang percaya, kita tidak usah berpikir tentang gereja ya. Berbicara tentang gereja yang kecil, yaitu rumah kita, keluarga kita. Sekitar kita banyak orang membutuhkan, saudaraku ya. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat ya. Dan ketika dibawa kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Ya, kebetulan ini dikasih berapa nih? Ya 6 ya. Ya 6 ya, anggap aja 7, saudaraku. Ya. 7 roti, saudara ya. Mungkin agak besar sedikit, just for illustration. Just for illustration. Firman Allah mengatakan Yesus menengadah ke langit. Kalau saudara cuma melihat masalah, saudara akan frustrasi. Saudara melihat ke depan, tidak ada apapun yang menjanjikan. Tapi kalau melihat ke atas, wajahmu akan berseri-seri. Kenapa wajah kita gelap? Karena kita menunduk. Kita melihat ke bumi. Kita melihat kantong kita. Ya, kita melihat apa yang ada pada kita. Resources apapun di tangan Tuhan Yesus dan diberkati akan berlipat ganda. Tetapi saudaraku, perhatikan baik. Kita tadi ada gambar murid-murid yang membagikan. Catat ini. Miracle, mujizat pelipat gandaan bukan di tangan Yesus, tetapi di tangan Anda dan saya, di tangan para murid. Seperti saya katakan tadi, ya di sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, ada satu ilmu sederhana yang jarang diajarkan, yaitu manajemen, saudara. Ya, saudaraku, kita lihat di sini Yesus yang memberikan yaitu tugas pada Adam, manusia pertama. Yesus ini, saudaraku, jadi Adam terakhir, tapi dia yang menciptakan Adam itu. Memberikan dia tugas yang besar sekali, yaitu mengelola Taman Eden yang begitu besar. Memberikan kemampuan. Saudaraku, dia memerlukan manusia. Dia mau bekerja sama dengan kita manusia. Sekali lagi, mujizat terjadi, multiplikasi terjadi di tangan murid-murid. Tadi saya mulai dengan kisah Rasul 6. Saya hubungkan dengan 7 roti yang ada di tangan Tuhan Yesus. Pertama-tama dia menengadah ke atas. Hari ini pertanyaannya adalah, who is your source? Siapakah sumbermu? Zaman dulu kalau orang ketemu mereka tanya, who is your Lord?
siapakah Tuhanmu? Kedua mereka tanya, who is your father? Siapakah bapakmu? Sebab kalau bapak itu percaya kepada Allah yang menciptakan langit bumi di dalam Tuhan Yesus dan punya perjanjian dengan Dia, anak cucunya terjamin. Perjanjian dengan Tuhan itu teratur dan terjamin. So kita lihat extended grace dari Tuhan Yesus. Karena yang hadir pada Injil Markus ini adalah orang-orang, bukan cuma orang Yahudi yang punya perjanjian dengan Tuhan, tapi juga bangsa-bangsa lain. Rencana Tuhan adalah untuk semua umat manusia. Jangan percaya katakan Yesus hanya datang untuk bangsa Yahudi. Jangan percaya itu. Kita melihat di sini pelipat gandaan bukan terjadi di sebelah, yaitu barat daripada sungai ini, daripada Danau Galilea, tapi juga sebelah timurnya, di mana itu bangsa-bangsa lain. Saudara pernah dengar tentang Dekapolis, 10 kota, itu bukan kota Yahudi, itu kota bangsa-bangsa lain. Dan this is the good news, saudaraku. Yesus menengadah. Karena itu, dulu waktu saya dulu disekolahkan di sekolah Kristen ya. Padahal orang tua saya kan bukan orang percaya, baru belakangan mereka percaya Tuhan Yesus. Diajarkan untuk tunduk kepala, pejamkan mata, lipat tangan. Pejam mata itu bagus, tapi tundukkan kepala itu, ya menghormat mungkin. Tapi Yesus mengajarkan untuk melihat ke atas. Saudaraku, dan apa yang dia lakukan? Dia memberkati sang Bapa. Blessed are you, the King of the universe. Ya, dia berkata, Melek hal olam, itu Tuhan langit dan bumi, eternal God, yang memberikan yaitu gandum dari bumi untuk jadi roti, dan anggur dan air untuk kami minum. Saudaraku yang kasih Tuhan, dia memberkati sang Bapa. Kemudian apa? Dia mengucapkan berkat itu juga atas roti ini. Lagu yang sangat terkenal yang saya suka nyanyikan adalah Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord di sana, aneh kan? Ya, barak kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa Tuhan kurang diberkati? Bukan. Ketika kita memberkati Dia, Dia memberkati kita. Amin. Lalu kemudian dia mengucap syukur atasnya, itu mengucapkan beraka. Lalu apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia memecah-mecahkannya. Udah kecil jadi sangat kecil-kecil, saudaraku, seperti remah-remah begitu ya. Tetapi aneh sekali, Yesus tidak memakannya. Apa Yesus tidak lapar? Saudara, mereka sudah mengikuti Yesus selama apa? 3 hari. Saya melayani di Denpasar ini, di Bali, sudah 30 tahun, saudara. Dan mungkin ada yang letih lesu dalam perjalanan ini. Kita bisa lihat spiritual fitness dari mana? Apa yang terjadi selama Corona Academy. Soalnya nggak salah dengar, bukan pandemi. Saya sebut Corona Academy ini. Karena ada yang datang dari jauh, kata Tuhan. Datang dari jauh. Nenek moyang kita dulu penyembah berhala, saudaraku. Datang dari jauh sekali. Tetapi Tuhan mendekatkan yang jauh jadi dekat. Amin. Dan firman Allah mengatakan dipecah-pecahkannya. He broke the bread. Saudara lihat saya adalah roti yang dipecahkan itu. Ya. Dan karena itu saya diberkati. Dan diberikan, akibatnya dilipat gandakan. Kalau Yesus makan, tidak ada, saudaraku. Sebagai pemimpin, bahkan dia berkata, kalau engkau melihat aku telah melihat sang Bapa. Seorang bapak atau seorang ibu itu tidak akan makan lebih dulu daripada anak-anaknya. Berapa banyak saya mendengar ibu-ibu, termasuk ibu saya, kita pernah, saudaraku, krisis makanan. Kalau tanya, dia bilang kenyang, saudara. Tapi yang disuruh makan anak-anaknya. Ditanya, mami sudah makan? Oh sudah, padahal belum, saudara. Kita dulu kenyang. Pemimpin itu harus yang terakhir, bukan yang pertama. Itulah leadership dalam kerajaan Allah. Dan juga murid-murid tidak mengambilnya. So bayangkan, Simon yang ngomongnya paling banyak pasti paling lapar, saudaraku. Dia melihat contoh, Yesus tidak memakannya. Dan cuma 7 potong roti. Berapa banyak yang di sana?
4.000 laki-laki. Yang dihitung kepala keluarga. Ditambah istrinya 8.000. Zaman itu paling sedikit punya anak 4. Anak keempat kalau di Bali namanya ketut, saudara ya. Sekarang ini jarang karena cuma 2. Tapi mereka masih sedikit 4 kali 4.000, hitung saja saudaraku. Kurang lebih 25-30 ribu orang. Apa artinya ini? Murid-murid sempat tanya, apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Memang yang tidak berarti bisa dibuat berarti. Kalau senternya adalah Yesus. Who is the center of your life? Sekali lagi saya ulangi. Siapa yang menjadi center dalam kehidupan kita, menentukan seluruh reaksi kita, masa depan kita, pola pikir kita, cara bicara kita. Kita tidak kuat tapi Tuhan maha kuat. Amin. Kita tidak mampu, Tuhan maha mampu. Kalau saya lihat kantong saya akan stres. Kalau saya lihat ke depan saya ketakutan. Saya lihat ke belakang saya kecewa. Tapi kalau saya menenggak atau saya lihat wajah saya berseri-seri, saudaraku. Sebab saya melihat kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa ada goncangan di mana-mana? Perusahaan-perusahaan paling hebat, saudaraku, awal 2020 pada bergelimpangan semua, saudaraku. Bayangkan itu, ya. Kalau dulu cuma resesi 2008, 2020 ini pada hancur semua. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Karena itu marilah kita beribadah kepada Allah dengan cara yang patut kepadanya. Dengan takut dan gentar. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, tetapi juga Bapa yang memelihara, saudaraku. I have known the Father's care for me. Itu lagu yang sering saya nyanyikan, saudaraku. Ada hal yang menarik dalam kehidupan kami, suami istri. Sejak 27 Maret yang lampau, tahun yang lalu 2020 sampai hari ini, itu sudah 491 hari. Sampai tadi pagi masih ada orang kirim makanan, saudara ya. Bahkan yang mengirim makanan minta maaf Pak, makanannya kurang banyak. Kita bagi-bagi, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan murid-murid membagikannya. Sebelumnya suruhlah mereka duduk. Itu dalam Injil Lukas ya. 50, 100, Injil Matius juga mencatat begitu. Apakah itu? Management. Ketika terjadi sungut-sungut, ya, itu saya kira itu demam pertumbuhan, saudara ya. Kalau kita ada, selalu kita tanya, gejalanya apa? Masih bisa membau tidak? Ya, CT-nya berapa? Ya, saturasi oksigennya berapa? Dikira Tuhan itu hanya bisa menolong orang yang tidak berat keadaannya. Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Jadi jangan takut, saudaraku. Kalau sekarang aduh, mati aku. Karena yang datang di corona varian Delta. Apalagi dengar di Amerika ada Kappa dan Lambda. Hey, Tuhan Yesus itu Alfa sampai Omega, saudaraku ya. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus adalah yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut, kita tidak akan gentar. Tapi kita bisa bersuka cita dalam Tuhan. Dan murid-murid mulai membagikan. Bukan di tangan Yesus. Tapi Petrus pun penting ini sebagai pemimpin. Tidak mementingkan diri sendiri. Dia melayani mereka. 12 murid melayani katakan 24.000 orang. So bayangkan itu. 24.000 dan cuma 12 orang. Jadi satu orang melayani 2.000 orang, saudaraku, ya. Tetapi puji nama Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Berapa sisanya kata Yesus? 7 roti dan semuanya sudah dihancurkan, sudah pecahkan. Mungkin pada waktu Petrus menerima, aduh, kok tinggal potongan kecil ini buat apa ya? Tadinya mereka berkata, uang 200 dinar cukup sekalipun dikasih secuil kecil. Mungkin saudara melihat dirimu seperti roti yang kecil. Bagaimana saya bisa memuaskan, mengenyangkan banyak orang? Percayalah saudara, harus diberkati dulu dan dipecahkan. 7 diaken yang disebutkan, itu mereka adalah orang-orang berbahasa, orang Yahudi tetapi namanya nama Yunani. Berarti mereka banyak mengalami rasialisme, mereka banyak mengalami dibully, mereka mengalami banyak ditekan, selama mereka yaitu tersebar kemana-mana. Tetapi masa lalu kita bukan masa depan kita.
The secret of multiplication. Amin. The magnificent seven. Berapa sisanya? 7 bakul. Saya periksa. Ternyata bakul itu bakul kecil, saudaraku. Ya seperti inilah. Ini gambaran aja. Mungkin itu saudara lihat dirimu. Udah kecil. Ya dipecahkan lagi. Bahasa Inggris orang bangkrut itu broke, saudara. Ada orang tanya, apa persamaan Pak Alex, Pak Niko, dan Pak Arifin? Tiga-tiganya 3 orang Indonesia dan tiga-tiganya pengusaha bangkrut. Pak Niko bahkan berkata beliau bangkrut, krut. Ya, waktu saya bangkrut ya masih ada 2 mobil lah. Tapi bangkrut semuanya udah dijaminkan. Kalau rumah dijual pun tidak cukup. Hutang tidak bisa dibayar. But Jesus, sejak saya menjadikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya sebagai Tuhan dan penyedia, aku percaya, tidak usah khawatir apa yang kita makan, kita minum, apa yang kita pakai, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya, all these things shall be added unto you. Saya ngalami hidup saya, bayangkan 491 hari pada waktu rekaman ini dibuat. Saya ngapain ya, kok dikirimi makanan macam-macam saudaraku ya. Sampai kue, vitamin, buah-buahan. Tuhan minta saya ngajarkan ini. Ketika kita menghadap ke atas, mana bisa datang dalam bentuk lain saudaraku ya. Bahkan ada juga saudaraku yang saya termasuk hitung, ada yang ngirim persembahan dari sumber-sumber yang tidak biasa saudara ya. Jadi tidak perlu khawatir apapun. Apa tujuannya? Supaya saya bagi. Saya dan istri cuma berdua ya saudara. Dan kita berdua makannya juga tidak banyak. Berbahagialah tetangga-tetangga saya. Berbahagialah anak-anak saya. Saudara yang kasih Tuhan, mereka semua kenyang. Kalau di dalam ilmu manajemen ini ya, consumer satisfaction saudaraku ya. Tuhan menyuruh untuk kita berproduksi. Dan tahun ini saya beri nama the year of reproduction. Satu produk unggulan ya, itu akan bereproduksi. Kapan itu di mimbar ini bersaksi seorang ibu bernama Maria yang dari dapurnya yang kecil membuat coklat saudaraku ya. Seperti model coklat dari Jepang ya, dari Jepang. Dan saya lihat itu di Jalan Dewi Sri ya, di daerah Kuta itu ada heavenly chocolate yang beli antri-antri saudaraku. Satu saja produk unggulan. Kita melihat satu produk unggulan daripada salah satu anak kita punya satu restoran namanya Bison saudara ya. Dan itu luar biasa ramenya. Saya sendiri kalau pergi ke sana tidak bisa reservasi ya karena saking ramenya, dan saya pilih jam di luar jam makan. Kalau jam makan tidak dapat tempat. Cuma dapat satu produk unggulan, nasi goreng ya, nasi goreng pork belly mereka ya. Pokoknya saudaraku, ini kesempatan di mana saudaraku produk unggulan macam-macam ya. Ada fotografer kita kan tidak ada pesta dan dia melukis, lukisannya laris luar biasa saudara. Pokoknya ada satu produk dan kemudian reproduction. Yang bisa memberkati itu Tuhan saudara. Tapi bring it to Jesus. Dalam perumpamaan daripada 5.000 orang laki-laki kan lebih banyak, bisa 40.000 tuh, ya. Kalau kita hitung seperti itu, suami, istri, lalu 4 anak, berapa banyaknya saudaraku? Ya, 8 kali 5.000, 40.000. Ada seorang anak kecil memberikan makan siangnya yang belum sempat dimakan. Loh, anak kecil loh, suruh puasa saudaraku. Rupanya begitu dia kenyang dengan firman Tuhan. Wajahnya menatap Yesus, dan ketika dia mendengar bagaimana sudah ada orang kasih makan saudaraku, dia serahkan kepada Andreas, Rasul Andreas murid Yesus. Yang saya kagum ini ibunya ya. Sebab tidak dikatakan situ ikan kecil, ya ikan normal. Seperti ikan mujair begitu. Dan masa anak kecil makannya 2 ikan. Masa anak kecil makannya 5 roti. Ibunya mengajar begini, nak, hidup ini untuk berbagi nak. Jangan pernah makan sendiri, bawa lebih.
nanti bagi buat temanmu yang lapar. Dan dia serahkan pada Andreas. Demikian juga saudaraku, 7 diaken yang dipilih ini saudaraku betul-betul mengenyangkan. Dan hidup di dalam kekenyangan, artinya puas. Karena apa? Mereka penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh kasih karunia, penuh firman Tuhan, penuh kuasa, dan penuh dengan saudaraku pengetahuan firman, hikmat, dan juga punya nama yang baik. Ini penting ini. Kenapa saudara kita tidak bisa dipakai Tuhan? Tidak terkenal baik, terkenal sombong, terkenal angkuh, terkenal mementingkan diri sendiri. Wah kalau itu Pak, aduh sudah Pak, jangan dengarkan Pak. Kapan itu ada acara di sini untuk penyemprotan seluruh kecamatan. Dan yang datang Ibu Kajari dan Basar, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan mereka bertanya tentang seorang pengusaha. Untungnya bukan jemaat kita saudaraku, yang nipu banyak orang ya. Jadi kok kenal Kajari, kenal dengan kepala polisi, bukan terkenal baik saudaraku. Masalahnya dia ngaku Kristen. Untung bukan keluarga kita saudaraku. Ya, ini terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Dan kemudian ketika ditumpangkan tangan, ini penting ini. Demikian juga ketika Yesus menumpangkan tangan, rasul-rasul mewakili Tuhan Yesus. Mereka representative of Christ Kingdom. Jadi manajemen penting, 50-100. Struktur kita ada gembala komsel, atas ada gembala sektor. Gembala sektor itu pemimpin 50. Ada gembala subwilayah, pemimpin 100, 200. Ada pemimpin 1000. Nah, ada strukturnya saudaraku. Dan mereka yang kelaparan bisa duduk menunggu. Artinya apa? Percaya. Kalau bukan Yesus yang bicara, saudaraku, hari yang ketiga saudaraku, mereka sudah semburat semua, saya pulang cari makan. Enggak. They believe, orang-orang sederhana ini. Lebih daripada murid-murid. Kenapa? Mereka percaya Yesus bisa menyelesaikan. Mereka percaya Yesus itulah seperti perkataannya. Adalah putra dari sang Bapa yang memberi makan tanpa lewat 1 hari pun mana dari sorga, saudaraku. Karena itu jangan ada yang bersungut-sungut ya. Nanti ular berbisa datang saudara. Ya. Satu hari saya pada waktu masih baru ya melayani Tuhan ya. Baru 2 tahun gitu. Saya khotbah di Jakarta. Ada 2 orang suami istri, dua-duanya dokter. Dan ibunya malah profesor saudara. Dan mereka menanyakan satu perkara pada saya. Pak kenapa ya rumah saya itu di Menteng. Kok sering kali ada ular. Dia tanya mungkin bisa tanya kemana-mana. Coba sih tanya ini pengkhotbah baru ini. Lalu saya tanya. Apa ada gambar naga di rumah ibu? Loh saya paling suka katanya. Suaminya menjawab. Rumah kami itu ada naga besar ya berupa relief keliling rumah kami. Ya tahu sendirilah. Kalau kita mengagumi engkongnya, cucunya datang saudara. Karena itu siapa yang kita kagumi, siapa yang kita sembah hari ini. Tetapi untuk bisa dipakai Tuhan, datanglah pada Yesus. Berikan pada Yesus. Biarkan dia memberkati kita. Saudaraku, menjadi orang yang diberkati, saya mengalami dalam hidup saya. 40 years saya melayani Tuhan. Dan saya belum pernah mengalami yang namanya kekurangan. Kalau ada defisit, Tuhan akan menambahkan. Dan kita selalu diberkati. Kalau ada krisis, saya tidak pernah takut. Karena apa? Krisis itu kesempatan kita melihat mujizat, saudaraku. Ya, di mana ada kelaparan, Yesus akan mengenyangkan. Di mana ada kesakitan, Tuhan menyembuhkan. Di dalam hidup saya belajar di sini bagaimana berlipat kali ganda. Saya percaya kita akan mengalami multiplikasi kalau kita ngerti ini. Pilih orang yang tepat. Saya masih ingat, saya pernah bertanya kepada Bapak Mokhtar Yadi. Waktu beliau bersaksi, waktu itu masih di gereja Manyar di Surabaya. Saya tanya, Bapak, bagi Bapak apa yang paling sulit in your business? Orang berhikmat ini berhenti melihat saya dan berkata,
mencari manajer yang bisa dipercaya. Dia tidak berkata kapital, dia berkata mencari orang yang bisa dipercaya. Sama Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus mencari kita-kita yang bisa dipercaya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang apa? Bersungguh hati kepadanya. Ketujuh orang ini luar biasa, saudaraku. The Magnificent Seven. Untuk Tuhan melimpahkan kekuatannya kepadanya. Ketika saudaraku, ayat ketujuh itu dilanjutkan dengan perkataan apa? Datangnya penganiayaan. Orang-orang libertini, ya. Mereka itu juga berbahasa Yunani, saudaraku. Dan mereka menentang Stefanus. Tapi mereka tidak bisa menentang roh yang bekerja di dalamnya. Ketika pekerjaan Tuhan makin lipat ganda atau perusahaan saudara maju, selalu akan ada orang iri, saudaraku. Karena diberkati artinya, saudaraku, to be envy, untuk diiri, untuk didengki, saudara. Saya ngalami in my life, tapi jangan takut. Yang penting berilah mereka makan. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa kiranya apa yang saya sampaikan itu adalah mana yang bisa mengenyangkan jiwa dan roh saudara. Hari ini, kalau sudah mengalami ada sungut-sungut, entah di rumah, entah di mana saja, anggap aja itu demam pertumbuhan, saudaraku. Anggap itu termasuk good problem, ya. Kalau tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, mujizat Tuhan itu tidak terjadi ketika semuanya aman, ketika semuanya normal. Karena itu temanya kan the church in the new landscape. Saya sampaikan the church in the New Testament. New Testament tidak berhenti di zaman rasul-rasul, tapi berlangsung terus sampai Tuhan Yesus datang. Baru kita masuk kerajaan 1000 tahun. Dan prinsip apa yang saya sampaikan ini, prinsip perjanjian, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlipat gandaan Tuhan tetap akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kiranya apa yang saya sampaikan membuat saudara makin bergairah untuk mengikut Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Dan saya sungguh berdoa, saudara tidak lagi menolak yaitu pembentukan Tuhan. Kapan itu saya dengarkan ada pendoa syafaat begini, dalam nama Yesus segala masalah saya tengking, katanya. Aduh, ini orang tidak ngerti firman Tuhan. Ketika saudaraku ada ujian, itu untuk membuat kita naik kelas, saudaraku. Ya, segala masalah saya tengking dalam nama Yesus, katanya. Kalau roh jahat iyalah, penyakit iya, tetapi pembentukan Tuhan terima, saudaraku. Karena harus dipecahkan, baru diberikan, baru dilipat gandakan di tangan saudara saya. Dengan anugerah Tuhan, saya karena diutus dari Surabaya memulai pelayanan ini, mulai dari 5 keluarga. Dan kemudian setelah 2-3 bulan kita mulai kebaktian pertama 50 orang, ya. Bukan pengusaha-pengusaha hebat, orang-orang biasa aja. Dan sekarang dengan anugerah Tuhan sudah ya sekitar 350 begitu ya, cabang dimanapun. Dan yang sedang dirintis yang paling baru ini, Pendeta Chris Mesak pindah dari South California ke Houston, Texas, ya, Houston, Texas, saudaraku. Berlipat ganda, saudaraku. Tapi goalnya 1000 gereja buat Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang. Apa bisa? Bisa. Jangan takut dengan hari sudah malam, semuanya sepi, tidak bisa apa-apa. Bisa, saudaraku. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh situasi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan mengenyangkan kita, memberikan hikmat kepada kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah dinyatakan lewat kebenaran firman-Nya, saudara bawa itu terus ada dalam kehidupan saudara. Dan sampai hari ini, kalau kita boleh tetap oleh anugerah-Nya, sama-sama ada di dalam ibadah yang luar biasa dan merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Saya yakin itu adalah berkat yang besar. Karena firman-Nya itu yang
saudaraku, senantiasa boleh menjadi janji-janjinya dalam kehidupan kita, meneguhkan dan mengokohkan akan diri kita di dalam menghadapi apapun. Bawa kebenaran yang baru saja kita dengar di dalam setiap, saudaraku, langkah dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya saudara akan mengalami mujizatnya, pertolongannya, kuasanya, kehendaknya, dan biar di dalam dan lewat kehidupan kita senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur ini yang sekali lagi mengingatkan kami akan karyamu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk, kami hidup di bawah berkat, kami hidup di bawah jaminan daripada pemeliharaanmu yang dahsyat. Dan biar kiranya di dalam dan lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Mari ambil roti bersama-sama dengan saya, angkat saudaraku. Demikian firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, yang berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Bagi kamu buatlah ini, sementara kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Mengingat karyanya, mengingat kematiannya di atas kayu salib. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Buka cawan bersama-sama dengan saya. Mari kita angkat saudara. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Darah yang sekali lagi membuat kita hidup di bawah berkat total yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat putramu. Terima kasih buat anugerah, kemurahan-Mu, rahmat-Mu, penyertaan-Mu. Kami percaya kami memasuki minggu yang luar biasa. Minggu di mana kami boleh menyaksikan pembelaan, pemeliharaan, penjagaan, penyertaan yang daripada Engkau. Minggu di mana kami boleh melihat tanda ajaib mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Angkat kedua tangan saudara, terimalah semua berkat terbaik dari Sang Raja. Berkat yang membuat apa yang saudara kerjakan berhasil. Berkat yang menjaga, melindungi, menjauhkan saudara pada semua yang jahat. Berkat yang membawa kehidupan saudara signifikan dan berkemenangan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara.